Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Mardiani dengan NIM 2311204, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Kali ini kita akan belajar tentang tutorial menentukan perbedaan antara nilai pretest dan posttest dengan uji normalitas dan pirate sampel di tes menggunakan SPSS. Simak videonya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial uji normalitas dan uji pirate sampel di tes, kita terlebih dahulu memahami konsep dasar pirate sampel di tes, yang dimana pirate sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji pirate sampel t-test merupakan bagian dan statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Jadi, sebelum dilakukannya uji pirate sampel t-test, lakukan terlebih dahulu uji normalitas dan data tersebut harus berdistribusi normal baru bisa melakukan uji pirate sampel t-test. Dan adapun dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi two-tilet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Dan apabila nilai signifikansi two-tilet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Nah, kita lanjut. Nah, di sini terdapat data yang dimana kita akan menentukan apakah hasil belajar terhadap kemampuan kognitif siswa terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest setelah dilakukannya perlakuan penerapan model pembelajaran dengan pendekatan proyek. Nah, di sini ada nilai pretest dan posttest sebanyak 15 siswa. Nah, langsung aja kita ke aplikasi SPSS. Nah, langsung aja kita buka aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah pertama kita ke variabel view. Nah, di sini kita isi pre dan di bawahnya post. Dan kita lengkapi di kolom label pretest dan di bawahnya posttest. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka data view dan kita ambil data dari Excel tadi. Kita copy datanya. Dan kita paste di kolom pre. Kemudian kita copy lagi data posttest. Kita paste di kolom post. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan uji pirate sampel t-test, kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas data. Kita pilih Analyze. Kita pilih Descriptive Statistic dan kita ambil Explore. Nah, untuk pretest kita pindahkan ke kanan dan posttest kita pindahkan juga ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik plot bagian bawah
dan kita pilih plots bagian atas, kemudian centangkan normality plots with test, kemudian continue dan klik OK. Nah, ini tabel hasil dari uji normalitas data. Di sini kita bisa lihat nilai signifikannya yaitu 0,199. Jadi, jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka data yang ada itu normal. Jadi, data kita pada kali ini itu normal ya. Kemudian kita buka SPSS tadi. Kemudian kita lanjut ke langkah uji pirate sample t-test. Kita pilih analyze. Kita ambil compare mean dan pilih pirate sample t-test. Kita pindahkan pretest ke sebelah kanan dan letaknya pada kolom variabel 1. Kemudian kita pindahkan post-test sebelah kanan dan letaknya di variabel 2. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari output data. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel pirate sample statistik, yang kedua pirate sample correlation, dan yang ketiga pirate sample test. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu pirate sample statistik atau statistik deskriptif. Nah, pada tabel ini akan memperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari data pretest dan posttest. Nah, di sini ada min. Min itu adalah nilai rata-rata. Berarti nilai rata-rata pretest yaitu 58,9333 dan nilai rata-rata posttest yaitu 68,8000. Nah, N ini adalah jumlah sampel atau jumlah data. Dan ini adalah standar defisiasi dan standar error mean. Kedua standar ini hanya digunakan untuk menjelaskan statistik deskriptif. Nah, min ini untuk kita melihat nilai rata-rata dari pretest dan posttest. Nah, untuk pretest 58,9333. Nah, untuk posttest yaitu 68,8000. Perbandingan nilai rata-rata pretest dan posttest itu sebesar, bisa kita lihat di tabel ini, yaitu 9,86667. Kemudian di tabel 2 yaitu untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara nilai pretest dan posttest melalui uji korelasi. Nah, diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,001. Artinya, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita ketahui terdapat hubungan antara nilai pretest dan posttest. Kemudian tabel ketiga yaitu ada pirate sample test. Di sini ada min, yaitu perbandingan nilai rata-rata pretest dan posttest. Nah, di sini ada nilai signifikansi totalet sebesar 0,001. Berarti nilai 0,01 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setelah kita melakukan uji pirate sample t-test, terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest terhadap
hasil belajar kemampuan kognitif siswa. Baiklah, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.